Saudara, kembali lagi dalam Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar Banua kita. Hari ini, Senin 16 Februari 2026. Jejak hari ini akan diawali dengan operasi cipta kondisi jelang Ramadan di Kabupaten Banjar hingga momentum haru jutaan jamaah pada Haul Guru Zuhdi. Kami juga merangkum catatan terkait kesehatan infrastruktur hingga kesiapan pangan di Kota Idaman dan Kota Seribu Sungai. Inilah Jejak Digital selengkapnya. Saudara, kita ke informasi pertama dari Jejak Digital. Menjelang bulan suci Ramadan, jajaran Polres Banjar mulai bersih-bersih wilayah. Dalam operasi Cipta Kondisi terbaru, petugas berhasil mengamankan ratusan gram sabu serta ratusan botol minuman beralkohol. Barang bukti ini didapat dari pengungkapan 17 perkara narkotika dan penyisiran di sejumlah warung malam. Ini jadi peringatan keras bagi siapapun yang masih nekat mengganggu kekhusyukan ibadah masyarakat nanti. Kemitraan masyarakat dan kepolisian dalam menjaga kondusivitas wilayah membuahkan hasil. Barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat 492 gram dipamerkan dalam rilis kasus di Mapolres Banjar. Narkoba tersebut disita dari tangan 18 orang tersangka yang merupakan bagian dari 22 tersangka laki-laki yang berhasil diringkus sejak awal Januari lalu. Selain narkoba, petugas juga gencar melakukan operasi penyisiran terhadap peredaran minuman keras ilegal. Di Kecamatan Sungai Tabu, petugas menyita 157 botol miras dari sebuah warung. Tak hanya itu, ratusan botol alkohol kadar tinggi serta puluhan bungkus minuman jenis tuak juga turut diamankan dari berbagai kecamatan lainnya di Kabupaten Banjar. 2 minggu ini kita berhasil mengungkap puluhan kasus. Kemudian selain daripada narkoba, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan di bulan suci Ramadan ini, beberapa peredaran minuman keras yang dilakukan oleh Satreskrim dengan barang bukti ada di depan rekan-rekan sekalian. Secara keseluruhan jumlah barang bukti yang diamankan dalam operasi kepolisian yang ditingkatkan ini yaitu 161 botol minuman keras. Dengan disitanya hampir setengah kilogram sabu tersebut, pihak kepolisian mengklaim telah berhasil menyelamatkan lebih dari 3.800 jiwa dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Kini seluruh tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Mereka terancam dijerat pasal narkotika dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara, serta denda mencapai 1 miliar rupiah. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Urusan kesehatan ternyata masih punya PR besar di Banjarmasin. Upaya pemulihan status kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu ternyata masih sangat rendah. Dari 12.000 lebih peserta yang dinonaktifkan, ternyata baru 122 orang yang berhasil direaktivasi. Tentunya ini jadi perhatian kita bersama agar akses kesehatan warga tetap terjamin tanpa terkendala administrasi. Pasca penetapan penonaktifan massal kepesertaan BPJS PBIJK, proses validasi ulang terus dilakukan dengan merujuk pada data desil 1 hingga 5. Namun progres pemulihan masih berjalan lambat. Dari belasan ribu warga terdampak, hanya sebagian kecil yang sudah kembali aktif. Kondisi ini sangat dirasakan oleh warga kelas bawah, salah satunya Mariam, seorang lansia asal Antasan Kecil yang kini kesulitan berobat usai mengalami cedera jatuh. Ia baru mengetahui status kartu kesehatannya mati saat hendak memeriksakan kaki dan tangannya yang sakit. Baru hari ini, soalnya kan kemarinnya 2 tahun yang lalu, Sidin itu ada kena cek juga, masih aktif. Tapi kan Sidin dalam berobat selama ini pas ada pengurangan yang penonaktifkan di Banjarmasin, hari ini Sidin nih langsung dia mencekakkan sekalinya, tapi cek ada aktif Sidin lalu keponakan Sidin. Jadi ini nak minta tolong tolong diaktifkan sebagai berobat batis, tangan. Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang PDIK Dinas Sosial Banjarmasin Nurhayani menegaskan bahwa peserta dengan status nonaktif tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan jika dalam kondisi darurat.
Pasien dapat langsung menuju fasilitas kesehatan dan kemudian melapor ke dinas sosial dengan membawa diagnosa dokter guna proses reaktivasi cepat. Dia berarti kan dia darurat tuh, dia kan mengetahui bahwa dia nonaktif, langsung bisa ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke rumah sakit seperti biasa. Nah dia ketahuan tuh nanti dia nonaktif, lalu nanti dia melapor ke sini, melapor untuk dilakukan reaktivasi, minta reaktivasi. Sementara itu, untuk kategori BPJS PBI APBD, proses reaktivasi sudah mencapai 46.000 dari total 67.000 pengguna. Langkah penataan ulang data ini diklaim pemerintah kota guna memastikan subsidi kesehatan benar-benar tepat sasaran pada masyarakat yang paling membutuhkan. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih saudara ke informasi lainnya. Sebagai ibu kota provinsi yang baru, Banjarbaru kini mulai merasakan efek samping berupa kemacetan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkot Banjarbaru tengah menyiapkan proyek strategis Jalan Lingkar Timur Selatan. Jalan ini diharapkan jadi solusi biar mobilitas warga tetap lancar seiring makin ramainya kota idaman kita. Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan sosial di kota Banjarbaru berdampak pada meningkatnya volume kendaraan di jalan-jalan protokol. Sebagai solusi jangka panjang, rencana pembangunan Jalan Lingkar kini masuk dalam daftar program prioritas Wali Kota Lisa Halabi. Saat ini pemerintah kota Banjarbaru tengah berfokus pada penyelesaian pembebasan lahan. Tahapan ini menjadi kunci utama mengingat pemerintah pusat hanya akan memberikan bantuan anggaran pembangunan fisik jika persoalan lahan telah tuntas 100%. Mungkin masalah pembebasan lahannya. Pembebasan lahannya ini yang penting dulu, sehingga nanti kalau sudah pembebasan lahannya sudah beres, nanti kita akan meminta mungkin bantuan mungkin daripada pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan jalan itu. Berdasarkan draft awal, trase Jalan Lingkar ini direncanakan memiliki panjang mencapai 43,2 km. Guna memastikan proyek ini berjalan sesuai ketentuan, Dinas PUPR Kota Banjarbaru telah menyiapkan dokumen lingkungan serta bekerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat untuk memperdalam kajian kelayakan atau feasibility study. 43,2 kilo. Tapi ini masih trase awal ya. Nah, kajiannya kan mungkin nanti dengan Unlam itu mungkin ada perbaikan trase atau mungkin ada trase yang digeser. Meski kemampuan keuangan daerah sedang terbatas akibat pemotongan dana transfer pusat sebesar 36%, Pemko Banjarbaru tetap optimis proyek ini dapat terrealisasi dengan dukungan anggaran nasional. Jalan Lingkar ini diharapkan menjadi urat nadi baru yang memperlancar arus logistik dan mobilitas masyarakat di ibu kota Kalsel. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Persiapan menuju Tanah Suci mulai dimatangkan. Sebanyak 620 calon jamaah haji asal Banjarmasin mulai menjalani vaksinasi meningitis. Ini bukan sekadar syarat formal dari Arab Saudi, tapi langkah nyata biar para jamaah kita punya kekebalan tubuh yang optimal saat beribadah nanti. Saudara, kita doakan semoga seluruh prosesnya lancar hingga hari keberangkatan. Guna memastikan calon jamaah haji dalam kondisi sehat secara fisik maupun mental, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin menggelar vaksinasi tahap pertama pada Jumat petang lalu. Bertempat di kantor Dinkes Kota Banjarmasin, sebanyak 620 calon jamaah diwajibkan menerima vaksin meningitis. Selain meningitis, para jamaah juga dianjurkan menerima vaksin influenza sebagai proteksi tambahan, mengingat perbedaan cuaca yang ekstrim di Tanah Suci. Proses diawali dengan pemeriksaan kesehatan dasar atau screening sebelum akhirnya dilakukan penyuntikan. Antusiasme tinggi terlihat dari para jamaah. Salah seorang calon jamaah, Anto, mengaku tetap bersemangat meski harus menjalani prosesi ini di tengah kondisi kesehatannya yang sedang menurun. Baginya, berangkat ke Tanah Suci adalah sebuah panggilan yang harus disyukuri dalam kondisi apapun. Insya Allah mudah-mudahan terpenuhi rukun haji dengan semangat bahwa haji itu ada panggilan. Waktu saya sehat pun dipanggil,
sekarang saat kondisi begini dipanggil, alhamdulillah tetap bersyukur. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin M. Ramadan menegaskan bahwa ibadah haji merupakan ibadah fisik. Oleh karena itu, selain vaksinasi, pihaknya juga terus memantau kesiapan mental serta mengimbau jamaah untuk rutin melakukan konsultasi medis jika merasakan keluhan kesehatan sebelum hari keberangkatan. Dalam artian fisik ya kan, karena calon jemaah haji itu kan kita beribadah adalah fisik. Jadi bagaimana fisik mereka, mental mereka juga perlu, dan selama sampai nanti mau berangkat menjaga kesehatan. Apabila ada permasalahan terhadap kesehatan, segeralah ke fasilitas kesehatan yang sudah mereka tuju sebelumnya seperti itu. Usai tahapan ini, para calon jamaah masih akan menjalani vaksinasi lanjutan seperti vaksin polio dan COVID-19 guna melengkapi seluruh persyaratan administrasi kesehatan internasional. Sayyidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sobat di Banjarbaru tidak perlu khawatir soal urusan dapur jelang Ramadan. Pemkot Banjarbaru bersama Bulog Kanwil Kalsel sudah memberikan garansi kalau cadangan pangan terutama beras dalam kondisi aman. Jadi jangan sampai ada panik buying ya, karena stok kita dipastikan cukup. Kepastian ketersediaan pangan menjadi prioritas utama pemerintah Kota Banjarbaru menjelang meningkatnya konsumsi masyarakat pada bulan Ramadan. Saat ini stok beras cadangan pangan pemerintah kota yang tersimpan di gudang Bulog masih tersedia sekitar 30 ton. Sesuai arahan Wali Kota Banjarbaru, dinas terkait akan segera menyalurkan 1,5 ton beras cadangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Jumlah ini diprediksi mampu menjaga ketahanan pangan daerah hingga 3 bulan ke depan. Dan untuk pemerintah Kota Banjarbaru, sesuai arahan Bu Wali Kota, kami juga mendistribusikan beras cadangan pemerintah, insya Allah kurang lebih 1,5 ton pada kesempatan dekat Ramadan ini. Sementara itu, pihak Perum Bulog Kanwil Kalimantan Selatan juga memberikan sinyal positif terkait ketersediaan komoditas utama. Cadangan beras di tingkat provinsi saat ini mencapai 18.000 ton. Jumlah tersebut dinilai sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Kalimantan Selatan hingga akhir bulan Ramadan. Sangat cukup. Untuk stok kita nggak ada masalah. Baik itu beras, minyak goreng maupun gula pasir. Angkanya berapa, Pak? Cadangan beras kita di Bulog? Cadangan beras kita masih ada kurang lebih 18.000 ton. Tidak hanya beras, stok minyak goreng juga melimpah dengan ketersediaan mencapai 900.000 liter, serta pasokan gula pasir yang dalam kondisi aman. Pada tahun 2026 ini, Bulog Kalsel menargetkan serapan produk lokal sebesar 22.500 ton guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tradisi ziarah kubur jelang Ramadan selalu membawa berkah tersendiri. Di Banjarbaru, pedagang bunga rampai diserbu peziarah hingga laris manis. Namun menariknya, para pedagang kini harus memutar otak karena stok bunga lokal yang mulai minim. Meski harus mencari pasokan dari luar, semangat warga untuk berziarah tetap tak terbendung. Suasana di kawasan Bundaran Liang Anggang Banjarbaru mulai dipenuhi lapak-lapak pedagang bunga rampai musiman. Sejak awal Februari, antusiasme warga untuk berziarah ke makam keluarga meningkat tajam yang berdampak langsung pada penjualan pernak-pernik ziarah. Dalam sehari, seorang pedagang rata-rata mampu menjual hingga 20 kantong bunga rampai. Namun, di tengah tingginya permintaan, pedagang dihadapkan pada kendala pasokan. Kerusakan lahan mawar lokal akibat terendam banjir beberapa waktu lalu membuat stok mawar di Kalimantan Selatan menipis, sehingga pasokan harus dikirim dari luar pulau guna memenuhi kebutuhan pasar. Jadi bunga mawarnya belinya di Jawa malah? Di sini kosong, lawan kan bekas banjir. Banyak yang matian, jadi mahal di sini. Yang mahal ada nih, desa kosong. Jadi terpaksa saya beli ke Jawa, sebagian lah, sebagian ya di sini.
Meski ongkos distribusi meningkat karena mendatangkan barang dari jauh, harga jual bunga rampai masih bertahan di angka Rp5.000 per kantong. Bagi masyarakat, membeli bunga rampai adalah tradisi wajib sebagai simbol penghormatan saat mengunjungi makam sanak saudara. Nyaman dia ke kubur menaburakan setahun sekali biar jadi saksinya kena nanti ke dalam kubur. 310 cal badan orang tuh. Ini memang rutin nggak setiap tahun? Memang rutin bila hendak puasaan kami ziarah ke kubur. Keramaian peziarah dan penjualan bunga diprediksi akan mencapai puncaknya pada 1 minggu hingga 1 hari menjelang pelaksanaan ibadah puasa Ramadan mendatang. Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sungai kembali jadi urat nadi transportasi yang efektif. Menghindari macet total di darat, ratusan jamaah Haul Guru Zuhdi memilih jalur air menuju Masjid Jami. Mereka yang datang dari pesisir Barito hingga kabupaten tetangga merasa lebih cepat sampai dengan menggunakan klotok. Ini adalah bukti kalau budaya sungai kita tetap jadi solusi terbaik di tengah padatnya kota. Gelombang kedatangan jamaah Haul Ulama Karismatik yang akrab disapa Abah Haji kini mulai memadati dermaga-dermaga di sekitar lokasi acara. Dengan menggunakan berbagai jenis kapal, mulai dari klotok hingga speedboat, para jamaah memilih jalur sungai sebagai alternatif utama. Pihak panitia memprediksi jumlah pengguna jalur air tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun lalu. Hal ini terlihat dari banyaknya rombongan besar yang datang dari luar kota. Guna menjamin kelancaran, panitia telah menyiapkan 5 zona dermaga serta 1 dermaga khusus untuk jalur evakuasi. Kalau dilihat untuk tahun ini lebih banyak jemaah yang mempergunakan sarana air. Kebetulan di sini titik tumpunya untuk daerah Martapura Lama, daerah Tamban, daerah Jelapat, dan pesisir Sungai Barito seberang. Bagi sebagian jamaah seperti yang berasal dari kawasan Tabunganen, transportasi sungai merupakan satu-satunya pilihan paling mudah, mengingat kondisi infrastruktur jalan darat yang masih cukup sulit dijangkau dari daerah mereka. Dasar Tabunganen kan alat transportasinya ngalih. Bagi kolam kangen ngalih, susah. Setibanya di dermaga, para jamaah langsung disambut dengan kehangatan warga setempat yang menyajikan berbagai hidangan makanan dan minuman gratis di sepanjang jalan menuju titik utama Haul. Banyaknya armada kapal yang disediakan secara sukarela oleh para relawan ini sangat membantu mengurangi beban kemacetan di jalur darat kota Banjarmasin. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, momentum kerinduan terhadap ulama karismatik benar-benar terasa. Peringatan Haul ke-6 almarhum Kiai Haji Ahmad Zuhdianor atau Guru Zuhdi dipadati sekitar 1,2 juta jamaah. Kawasan Masjid Jami hingga jalan-jalan protokol Banjarmasin berubah menjadi lautan manusia. Semuanya hadir dengan satu tujuan, yaitu mendoakan sang ulama sekaligus mengharap berkah dari teladan hidup beliau. Sosok Abah Haji atau Kiai Haji Ahmad Zuhdianor yang wafat pada tahun 2020 lalu masih meninggalkan kesan mendalam bagi para jamaahnya. Setiap tahunnya, peringatan haul beliau selalu menjadi magnet bagi masyarakat dari berbagai penjuru daerah guna mengenang kembali ajaran dan kesederhanaan sang ulama. Bagi sebagian jamaah, sosok Guru Zuhdi bukan sekadar ulama besar, namun juga teladan dalam beradab. Kesederhanaan beliau saat menyambut siapapun tanpa memandang status sosial menjadi kenangan yang paling melekat di hati para pencintanya. Cara ngomongnya, adabnya. Kalau pernah menemui beliau, orangnya sederhana banget. Pakai baju kaos. Kalau sore itu di situ pernah. Antusiasme jamaah tahun ini terlihat sangat luar biasa. Tidak hanya dari lokal Kalimantan Selatan, jamaah juga banyak yang berdatangan dari luar provinsi. Pihak Polresta Banjarmasin menyatakan bahwa manajemen massa berjalan baik berkat kerjasama antara petugas dan relawan di lapangan.
Kemudian hari ini juga kami laporkan bahwa jumlah daripada jemaah yang hadir pada kegiatan haul ini sekitar 1.200.000 orang. Ini terdiri dari beberapa masyarakat dari lokal Banjarmasin, kemudian dari luar Banjarmasin, bahkan dari luar provinsi. Dan kami juga telah keliling. Kegiatan ini alhamdulillah berjalan lancar, aman, terkendali. Guna menjaga kondusivitas, sebanyak 900 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan. Pengamanan ini juga dibantu oleh hampir 1.000 relawan yang tersebar di berbagai titik untuk mengatur arus lalu lintas serta logistik jamaah. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, itulah 8 rekaman jejak digital kita untuk hari ini. Mulai dari ketegasan hukum, persiapan spiritual, hingga momentum persatuan umat di Banua kita. Terima kasih telah menyimak jejak digital, tetaplah jaga ketertiban saat berkendara, dan mari kita sambut bulan suci dengan hati yang bersih. Saya Aulia Tasya, sampai jumpa di rekaman jejak berikutnya. Tetap semangat.